Tema khotbah saya nyambung. Tadi saya katakan minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang memperbesar hikmat supaya kita mendapatkan satu kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh situasi sekeliling kita, ya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya orang itu butuh, ya. Kalau pengertian saudara sekalian, kalau berkata orang kaya itulah yang menjadi orang yang bahagia, pasti kita akan bertanya, kenapa banyak orang kaya, udah banyak uang, terkenal, kok matinya harus gantung diri? Berarti itu tidak jaminan, ya. Oke, kita baca dulu firman-Nya, terambil daripada Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Kita mau tahu Tuhan memberi satu cara hidup yang bahagia yang sesungguhnya apa? Tadi saya katakan orang dunia berkata kalau banyak uang, ya. Alkitab tidak menyangkal hal itu. Kalau kita baca firman ini, kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata apa? Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia apa? Takut akan Tuhan sampai sangat suka kepada segala perintahnya. Kita mau, coba bapak-bapak kalau cari uang, pasti dia tujuannya untuk apa? Menafkahi anak-anaknya, gitu kan? Dan jaminan Tuhan di Mazmur 112 dikatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jangan dineksin dulu. Tadi orang dunia berkata, kalau kita kaya, mungkin itulah yang menjadi kita bahagia. Tapi kenyataannya banyak orang yang kaya, terkenal, kok matinya harus gantung diri. Firman Tuhan tidak menyangkal hal itu. Baca ayat 3-nya. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan melengkapi ini. Dan apa? Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saya sering katakan kebajikan itu kebaikan. Bukan kaya menjadi tambah sombong. Kalau laki-laki istrinya jadi 3 karena banyak uang. Bukan seperti itu. Nah, saya baca ulang lagi, ya, mulai dari ayat 1. Coba saudara tangkap ini. Ayat 1. Berbahagialah. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa ininya disebutnya blessed. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Akibatnya anak cucunya, akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Khotbah saya mau menyambung dengan apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Saya katakan bahagia itu kan ada 2 jenis, ya. Berapa minggu yang lalu saya sampaikan. Bahagia itu ada 2 jenis. Pertama itu senang. Nah, senang itu hati kita senang. Di mana-mana hatiku senang, dia harus ada sesuatu kejadian. Artinya dari luar masuk ke dalam. Saudara dapat lotre, menang undian, diterima pekerjaan, diterima sebagai karyawan apa, naik gaji. Apalagi tuh, pokoknya harus ada peristiwa, dia senang. Nonton televisi lucu, nonton TikTok, walaupun lagi sedih-sedih, begitu lihat lucu sekali, bisa ngakak. Dan saya sering lihat Lucky seperti itu. Ngakak, kenapa? Di TikTok itu lucu. Itu berarti dia dari luar masuk ke dalam. Itu bahagia yang pertama. Senang. Yang kedua adalah bahagia, yang kedua adalah sukacita. Ini tidak tergantung dari luar masuk ke dalam. Dia dari dalam keluar. Kenapa? Karena ada Kristus di dalamnya. Nah, ini kita mau bahas ini dulu satu-satu, ya. Keluarkan Roma 8 ayat 9. Sukacita, bahagia yang kedua, sukacita adalah dari dalam meluap keluar karena ada Roh Allah. Tadi udah dinyanyikan di pembukaan. Roh, apa ya? Rohmu yang kudus ikut
Apalagi, ya nanti kita nyanyi ya. Membuat hati kita tenang, penuh damai sejahtera. Padahal uang di kantong pas-pasan. Tangkap ini ya. Nah, coba kita baca ini. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini saudara harus perhatikan nih. Roh Allah ada nggak diam di dalam kita? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya sering katakan, perbedaan antara orang Kristen dengan anak Tuhan, ya di sini. Orang Kristen adalah orang yang beragama Kristen. Sedangkan anak Allah, anak Tuhan itu adalah orang yang dipimpin roh Allah. Waktu dia mau berucap, berkata-kata, bertindak, itu semua dikontrol oleh roh yang ada di dalam kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dia taruh rohnya. Tangkap ini nih, ada nggak roh Tuhan di dalam kita? Makanya ini bisa mendatangkan sukacita. Tangkap ini ya. Di firman-Nya berkata, kamu tidak hidup di dalam daging. Daging itu apa? Hawa nafsu, amarah, dengki, kebencian. Apalagi tuh? Perseteruan. Yang ada di situ berkecamuk begitu. Gampang benci sama orang, gampang dengki, tinggi hati, jadi gampang tersinggung, nggak dihormati sedikit aja, waduh langsung amarahnya meluap. Sehingga ada satu ungkapan, marah 1 detik, sukacitamu hilang 10 jam. Iya nggak? Nah, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh. Roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dia meluap keluar. Itu buah-buah roh tuh. Apalagi tuh? Penguasaan diri. Saudara mengerti ini ya? Bahagia yang model kedua adalah sukacita. Kenapa bisa ada sukacita? Sukacita adalah dari dalam keluar, karena ada Kristus. Tangkap ini. Nah, itu beberapa minggu yang lalu yang saya sampaikan ya. Dan sering saya sampaikan adalah, kalau gitu, saudara udah mengerti, bahagia yang kedua itu adalah sukacita dari dalam keluar, dari dalam hati itu keluar, meluap. Dalam doamu itu harus yang saudara doakan adalah hatimu, bukan keadaan. Kalau bahagia yang model 1 itu apa? Senang, harus ada kejadian atau situasi sekelilingnya mempengaruhi bahagia dia yang model 1, senang. Tangkap ini. Makanya kalau orang model bahagianya yang model 1 senang, dia pasti akan mendoakan keadaan. Keadaannya begini, supaya begini, bagaimana, supaya dia bisa bahagia dengan keadaan yang didoakan. Itu di luar kontrol saudara. Makanya jadi repot untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Saudara harus mendoakan apa? Hatimu. Doakan hatimu supaya hatimu yang menguasai keadaan. Berarti kontrol bahagiamu itu tergantung dari mana? Saudara sekalian, saudara mengerti ini ya? Ya, oke. Itu yang saya sampaikan. Doakan hatimu, saya sering sampaikan. Saudara boleh ikut doa saya. Ini saya ulang sedikit ya, nggak apa-apa. Buat hati saya gembira karena Tuhan. Sukacita yang dari Roh Kudus menguasai hati pikiran saya. Berdoa, minta seperti itu. Jangan berdoa keadaan. Supaya bensin, bahan bakar jangan naik. Itu keadaan tuh. Ya, ternyata naik jadi berapa ya? 10.000. Saudara bisa bayangkan. Doakan hatimu supaya hatimu menguasai keadaan. Nah, maksudnya minta Tuhan buat saya girang karena Tuhan. Kegirangan yang daripada Tuhan. Itu aja. Damai sejahtera, sukacita. Tuhan tuh mengerti. Untuk saudara mendapat damai sejahtera, sukacita, kegirangan yang daripada Tuhan. Pegangan kita apa? Mazmur 112. Tadi ada kan? Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Tuhan tuh ngerti. Saudara butuh yang itu.
Tapi jangan diutamakan itu ya. Saudara udah nangkap sesuatu ya. Nah, saudara doakan hati supaya hatimu yang menguasai keadaan. Coba kita kembalikan Mazmur 112 tadi ya. Tadi kita baca ayat 1 ya. Coba kita baca ayat 7. Mazmur 112 di startnya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara percaya nggak ada kekuatan, kuasa dalam mendeklarasikan sesuatu? Lebih lagi saudara mendeklarasikan firman Tuhan. Tadi saudara lihat saya ucapkan itu begitu lancar. Kenapa? Karena hampir setiap hari saya ucapkan itu. Indonesia ini bisa merdeka itu bukan bambu runcing, saya mau katakan. Saudara tahu kekuatannya di mana? Teks apa? Teks proklamasi. Waktu dikumandangkan, diucapkan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10, roh kemerdekaan itu merasuk seluruh Nusantara. Saudara nangkep ini. Dan itu tidak diucapkan hanya di tahun 1945. Mungkin tahun 2050 juga masih diucapkan. Saudara nangkep ini gak? Betapa pentingnya mendeklarasikan sesuatu. Teks proklamasi aja dah saudara lihat. Waktu diucapkan. Kami bangsa Indonesia dengan ini, itu kan mengeluarkan satu statement, deklarasi. The power of declaration. Kekuatan, kuasa dalam mendeklarasikan sesuatu. Makanya kalau saudara berkaca, lihat cermin, saudara tunjuk. Kamu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Nggak ada yang lebih bahagia daripada kamu. Saudara nunjuk nih ke gambar saudara, perlu itu nangkap ya. Ayat 7, ketika saudara mendoakan hatimu dan hatimu yang menguasai keadaan, janji firman Tuhan daripada Mazmur 112 yang tadi 1, 2, 3 saya udah ucapkan, nyambung ayat 7-nya, coba saudara baca. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi hatinya yang menguasai keadaan, walaupun dapat beritanya mungkin membuat saudara syok. Ayat 8. Hatinya teguh. Ini bicara hati menguasai keadaan. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Apa itu? Masalahnya, persoalannya ketika dia dengar. Gawat nih, istri kamu mau diputus, misalnya ya, dapat berita begitu. Karena belum bayar lah, apalah, anakmu harus keluar dari sekolah. Itu masalah. Tapi ketika hatimu penuh dengan, ya karena ada roh Allah, roh Kristus, sehingga ada sukacita, kegembiraan yang dari Tuhan, yang tidak dipengaruhi oleh sekelilingnya, dapat telepon yang gak enak banget, dari debt collector mungkin, dari ini, dari itu, hatinya teguh, walaupun dapat berita-berita yang jelek, teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Satu hari bukan anak saya, adik saya, dia cerita, dia diteleponi oleh seseorang, dia punya anak satu-satunya ya, adik saya yang perempuan, punya anak satu-satunya, namanya si Andreas. Dapat telepon menyatakan bahwa ibu adalah ibu daripada Andreas ya. Iya, kenapa? Maaf Bu, anak ibu kecelakaan, mengalami hal yang ya koma lah. Waduh, udah tuh nggak dinetralisir lagi nih karena keadaan yang mempengaruhi hati, langsung panik, nangis ngegerung-gerung. Padahal itu penipuan dari cerita ya. Udah dia penasaran dong, dicoba ditelepon, nggak nyambung memang. Ini dalam keadaan kritis di rumah sakit ABC gitu ya. Itu harus cepat ambil tindakan, dan kami sudah mencoba, tapi ada satu. Nah ini obat yang harus segera dibeli, tapi harganya lumayan. Saya mau bantu ibu, bagaimana? Ibu bisa nggak transfer sekian? Nanti saya langsung belikan. Dia mengaku sebagai dokter untuk menangani operasi daripada adik
adik saya ini. Nangis ngegerung-gerung gitu. Begitu dia tahu berita itu bohong, ya nggak tahu lah entah dari mana tahu tuh anaknya ada di situ. Loh, kok kamu di situ? Iya, emang kenapa? Katanya kecelakaan. Enggak. Nah, waktu dia dapat kabar enggak, hatinya itu senang gitu. Itu namanya kegembiraan yang datang dari luar. Coba suruh perhatikan lah. Banyak orang yang waktu handphone yang masih di tangan, dia biasa-biasa aja tuh. Anggap bahagianya paling 2. Handphonenya hilang dulu. Jatuh, penyok, ketemunya 3 hari kemudian. Waktu dia ketemu handphone itu, dia senang sekali. Aduh, untung handphone gua ketemu. Padahal udah penyok-penyok, yang penting masih bisa hidup. Pertanyaan saya, waktu lagi mulus kenapa nggak bahagia? Suruh mengerti, bahagia yang model jenis 1 itu dari luar masuk ke dalam. Tangkap ini ya. Oke.